Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Gumara dengan NIM 1204000084 dan dari program studi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Akses Kabel kelas RB. Baik, mungkin langsung lanjut aja untuk eh, tugasnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Di sini saya akan akan mensimulasikan topologi jaringan menggunakan siswa tracer. Di sini saya akan membuat tugas atau kuis ya. Jadi tugas kuisnya membuat simulasi topologi jaringan dari menggunakan Cisco Pocket Tracer. Untuk petunjuk soalnya yaitu yang pertama, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain litera.ac.id. Yang kedua, lakukan pengiriman cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap usernya minimal melakukan pengiriman ke dua user berbeda. Jadi tugas yang pertama ini kita diharapkan bisa membuat domain untuk domain emailnya, bisa web dan email juga. Lalu yang kedua, kita bisa berkomunikasi melalui email. Jadi nanti setiap usernya bisa berkomunikasi lewat email minimal melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda. Baik, dapat kita lihat pada skema untuk topologi jaringannya ini. Untuk yang pertama ada 4 buah server. Yang ada pertama itu ada web server, ada DNS server, ada mail server, ada DHCP server. Jadi setiap server ini sudah ada IP-nya, kita tinggal mengikutinya saja. Eh, Baik, lanjut. Dan ini adalah eh, ada router juga. Jadi ini adalah IP dari em, upstreamnya. Upstreamnya ini itu untuk dari servernya tadi. Terus untuk downstreamnya ini dari lab dari suite. Kalau ada user Caca, ada access point dan user Doni. Dan semua konfigurasi yang dilakukan yaitu di HCP konfigurasi ya. Nanti kita akan setting di bagian routernya itu sendiri. Dan di sini juga ada Central Office Server, yaitu biasa disebut MSC ya. Jadi dari switch ke cell tower, karena kita menggunakan cell tower, jadi kita harus menggunakan MSC terlebih dahulu juga. Jadi kita ada dua buah MSC dan 4 buah cell tower. Jadi masing-masing MSC-nya ada dua, terhubung ke dua cell tower, dan MSC yang kedua terhubung ke dua cell tower juga. Dari masing-masing cell tower nanti akan terhubung langsung ke um, usernya. Di sini ada 4 user terhubung secara wireless ya, nirkabel. Yang pertama ada smartphone, ada PC, ada smartphone juga, ada tablet. Jadi kita untuk keseluruhan user kita ada 6 user. Oke, langsung lanjut langsung ke paket tracernya mungkin ya. Oke, kita split layar dulu agar lebih memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi. Eh, di sini saya sudah buat skemanya ya. Di sini saya sudah komponen-komponennya sudah saya masukkan ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Mungkin tinggal kita melakukan melakukan penyambungan dengan kabel strap. Nanti ada cross juga. Nanti ada coaxial juga, kita menggunakan kabel coaxial dan strap dan cross. Oke, lanjut. Karena kenapa saya sudah memasukkan komponennya, karena agar lebih cepat ya, karena tidak termakan waktu nantinya. Oke, oke, langsung saja kita sambungkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita konfigurasi di bagian web servernya terlebih dahulu. Kita sambungkan semua kabelnya terlebih dahulu. Oke, kita menggunakan kabel strap. Jadi kita menggunakan switch ya, switch ini adalah 24 port ya. Di sini kita menggunakan switch. Kita sambungkan terlebih dahulu semua komponen web server ini ke switch terlebih dahulu.
dari switch kita sambungkan juga ke user Caca, laptop Caca. Baik, langsung mungkin sebelum konfigurasi terlalu panjang, kita konfigurasi di bagian webnya terlebih dahulu. Yang pertama, uh, kita konfigurasi di bagian default gateway-nya ini. Jadi untuk gateway dari web server ini adalah IP dari upstream-nya yaitu 8.0.0.2. Kita masukkan. Ini. Kita langsungkan juga DNS server. DNS server ini ya IP dari DNS servernya. Kita masukkan IP-nya 8.8.8.8. Lanjut, jika sudah kita setting di bagian interface-nya fast ederer 0 ini. Kita masukkan IP dari web server karena kita setting yang pertama itu web server ya. Yang pertama kita masukkan IP dari web server itu 8.8.10 dan subnetmasnya otomatis. Setelah sudah di bagian config ini kita bagian service, kita kan karena web ini HTTP ya, kita lanjut. Kita sudah lalu di bagian sini kita lakukan pengeditan oke. Di sini ini adalah nantinya akan menjadi tampilan dari uh, webnya. Jadi jika misalkan kita beri tulisan welcome welcome to Itera. Nanti di bagian webnya nanti akan tampil seperti ini. Coba kita ubah dulu terlebih dahulu semuanya agar bisa memudahkan kita nantinya. Welcome to Itera. Jika sudah, mungkin langsung lanjut untuk kita save. Oke. Setelah kita save, setelah kita konfigurasi di bagian ini, mungkin cukup sudah ya. Mungkin langsung kita close saja. Lalu kita di bagian DNS servernya itu yaitu IP-nya 8.8.8.8. Yang pertama kita config dari config. Nah, ini kita setting di bagian gateway-nya sama ya tadi ya. IP dari upstream-nya 8.0.0.2 dan servernya sama 8.8.8. Lanjut ke bagian interface masih 0. Ini kita masukkan IP dari DNS-nya 8.8.8 untuk subnetmasnya otomatis. Lalu setelah sudah kita bagian service di sini. Di bagian service kita masuk ke bagian DNS. DNS ini kita akan karena yang pertama tadi kita diharapkan membuat domain itera.ac.id ya kita buat domainnya di sini itera.ac.id. Lalu IP-nya addressnya yaitu IP dari email ya mail server nanti karena domain ini akan untuk email ya. Lanjut masukkan IP-nya. Lalu kita add. Jika sudah kita masukkan domain dari webnya ya www.litera.ac.id. Lalu kita masukkan IP dari web servernya kita sendiri. Oke, jika sudah kita on kan DNS servernya, lalu kita close. Lalu selanjutnya kita setting di bagian mail servernya. Yang pertama sama kita config bagian config dulu, kita masukkan gitu terlebih dahulu. Nanti kita ya. Ini DNS servernya. Baik, lanjut ke bagian interface pas Ethernet. Di sini kita masukkan IP dari servernya 8.8.8.11. Kita tinggal mengikuti dari skemanya ya. Lanjut, jika sudah kita bagian service lagi kembali, kita bagian mail servernya. Jadi kita masukkan domain yang sudah kita beri kita isi tadi di bagian DNS servernya kita masukkan sama ya litera.ac.id lalu kita set lalu kita masukkan user jadi karena kita ada 5 user yang pertama tadi ada Caca ada Deni ada Adi Fadli ada Edi dan ada Budi jadi kita masukkan semua user ke 6 user itu tadi yang pertama Caca
passwordnya 12345 ya, sama. Lanjut ya, tentang ada ini. Karena sama semua nggak apa-apa ini ya. Lakukan secara berulang. Oke, jika sudah, langsung kita close saja. Ini sudah kita masukkan ya, email dari start usernya tadi. Karena nanti yang kedua itu tadi karena agar bisa berkomunikasi lewat email ya, baris-baris email minimal 2 user ya setiap kita memberi email. Lanjut di bagian DNS, sorry, di bagian DHCP server. DHCP server masih sama seperti konfigurasi yang lainnya, server yang lainnya. Yang pertama kita masukkan DHCP terlebih dahulu. Nama servernya. Lanjut di bagian Ethernet, fase Ethernet. Sini ada IP dari DHCP server. Oke. Terus jika sudah masuk ke bagian service tadi, kita lakukan di DHCP, kita on kan DHCP-nya, lalu kita set. Jadi cukup simpel di bagian service-nya untuk settingan di DHCP server. Oke, jika sudah kita setting di bagian router ya, kita tadi sudah menghubungkan uh, kabelnya untuk di bagian upstream, aduh sorry, di bagian upstream kita fast Ethernet 0/0 ya, untuk di downstream itu 0/fast Ethernet 0/1 ya. Jadi tampilan sebelum kita konfigurasi akan berwarna merah seperti ini ya. Kita konfigurasi. Baik, yang pertama kita masuk bagian config, lalu kita langsung ke bagian interface. Kita memilih fast Ethernet 0/0. Jadi kita setting di bagian dari switch menuju ke router ya. Di IP 8.0.0.2 ini untuk IP upstreamnya. Yang pertama kita masukkan IP upstreamnya yaitu 8.0.0.2. Sampai langsung otomatis. Kita on kan untuk fast Ethernet 0/0 ini. Lalu jika sudah, kita masuk ke fast Ethernet 0/1. Kita masukkan IP yang ini ya, 10.0.0.1. Oke, 10.0.0.1. Terus, bentar, ya. Lalu di bagian jika sudah, kita checklist ya. Jika sudah kita checklist, nanti di bagian RIP. RIP ini kita masukkan IP fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 0/1. Yang pertama fast Ethernet 0.0/0 ini kita 8.0.0.2. Kita add. Lanjut di bagian fast Ethernet 0/1 tadi. 10.0.1. Oke, ini jika kita sudah di bagian IP-nya, kita masuk di bagian CLI. Ini cukup sedikit rumit ya di bagian konfigurasi di bagian router ini sendiri. Kita di bagian CLI. Oke, di CLI ini kita akan setting karena semua konfigurasi di usernya ini karena akan di HCP ya. Jadi IP yang akan tampil nanti di step usernya nanti akan secara otomatis ya, secara di HCP. Makanya kita setting di bagian CLI-nya terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama kita setting terlebih dahulu. Masukkan. Oke, sebelumnya kita masukkan apa codingannya yang sudah dosen berikan ya, mungkin kita cek terlebih dahulu. Oke, ini dia. Jadi kita akan samakan dari mulai konfigurasi terminal sampai end ini ya. Jadi kita akan samakan seperti apa yang yang sudah diberikan oleh dosen. Ini langsung lanjut.
Yang pertama, konfigur terminal. Nah, kita enter. Ya sudah, kita lakukan mengikuti seperti apa yang diberikan oleh dosen di bagian di BPT. Kembali. Oke, yang salah ini. Jangan sampai salah ya untuk di bagian konfigurasi ini. Nah, kenapa 10 10.0.0.20 karena dari titik 1 sampai titik 20 itu nanti IP-nya tidak digunakan. Jadi nanti akan digunakan yaitu IP di atas 20. Makanya sebenarnya kita bisa setting jadi IP 10 tapi karena ketentuan di tugasnya itu sama ya 20 kita samakan saja seperti apa yang sudah dibilang dosen ya. Oke. Lanjut. Jika sudah kita masukkan IP-nya di HTTP full cell ini kita samakan seperti yang diberikan oleh dosen. Ini untuk IP networknya. Ini untuk default routernya. Jadi untuk apa tadi bagian downstream ya kita masukkan IP default dari downstreamnya itu untuk DNS servernya itu 8. Oke, kita exit. Kita enter. Baik, ini kita sudah untuk di bagian konfigurasi CLI-nya. Jika sudah kita close. Eh, oke, kita perbesar agar lebih mudah. Baik, di bagian sini sudah ya untuk kita akan coba cek di bagian laptop dari Caca. Jika emang konfigurasi yang kita lakukan tadi berhasil di bagian routernya, pasti nanti akan IP-nya secara otomatis karena tadi konfigurasi setiap ininya usernya yaitu di HCP konfigurasi. Yang pertama, untuk di bagian laptop ini portnya kita buat jadi wireless ya dari ya. Oke, sorry, pertama kita matikan dulu laptopnya, kita down. Ya, kita hidup kembali. Di bagian desktop, masuk ke desktop bagian IP konfigurasi. Lalu kita request IP-nya. Oke, berhasil ya. IP yang didapatkan yaitu 10.0.0.24. Karena kenapa 24? Karena tadi yang kita masukkan itu IP DHCP-nya yaitu 10.1 sampai titik 20 tidak akan digunakan. Jadi langsung dilompati di bagian titik 24 ya langsung. Untuk subnet tasknya secara otomatis 255.0.0.0 untuk gateway-nya 10.0.0.1 ini IP dari downstream-nya yaitu dari server sudah kami juga. Mungkin begitu untuk di bagian uh, oke. Sorry ternyata terjadi kesalahan. Saya lupa ya karena ini kita menggunakan kabel jadi kita jangan merubah
kita kembalikan seperti apa yang tadi ya. Oke, ya kita kembalikan. Lalu kita hidupkan sorry, ya ada lupa tadi saya. Oke, sebelumnya coba kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, ada kesalahan, coba kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti coba. Oke, pecah. Hubungkan kabelnya, ya, kita hubungkan pakai step. Sorry ya, tadi lupa saya. Tadi jika dirubah portnya tadi untuk di bagian yang dulunya yang wireless untuk ke wifi-nya ya sorry. Mungkin langsung coba kita IP-nya, kita request IP-nya coba kita minta. Oke, karena masih merah ya. Oke, belum belum terhubung secara ini. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya, kita tunggu sebentar lagi mungkin akan nanti akan hijau. Oke juga. Oke sudah. Oke, kita kembali stop. Coba kita minta lagi IP-nya. Kita oke sudah. Yang didapatkan yaitu 10.0.0.0.25 ya. Oke, sudah. Jika sudah kita setting di bagian akses pointnya. Oke, ini akan dibuat sebagai WiFi ya. Jadi untuk akses point kita lakukan ke config di config di port 1. Di sini kita SSID-nya ya. Kita beri nama untuk WiFi-nya contoh misalkan uh, WiFi ITERA. WiFi ITERA. Kita beri password. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8. Oke. Jika sudah, oke, langsung kita close saja. Ini akan terhubung ya semua sorry akan tidak terhubung karena sudah diberikan passwordnya. Jadi kita sambungkan untuk laptop dulu nih. Nah, di bagian ini kita matikan lalu kita ganti portnya ini ke agar bisa wireless ya secara nirkabel nanti. Oke, sorry ternyata harus kita depan. Oke, jika sudah kita masuk ke desktop, kita minta IP-nya secara otomatis. Oke, kita coba dengan sini. Sorry, sorry, sorry. Bentar. Oke, mungkin ada terjadi kesalahan. Coba kita lakukan atau belum. Lalu kita tekan. Oh, sorry. Karena ini kita WiFi, sorry ya. Jadi kita coba salah ini terjadi salah. Saya lupa. Kita coba sambungkan WiFi-nya, sorry ya. Kita konekkan terlebih dahulu. Kita konekkan. Kita sama masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita connect. Oke, kita coba lihat. Oke, sudah berhasil. Coba kita cek di bagian IP-nya. Oke, 10.0.0.25, 26. Oke, juga sudah. Kita untuk di DHCP di bagian akses point sudah berhasil, user Caca dan Doni sudah berhasil, IP yang diterima secara DHCP. Baik, untuk lanjut kita masuk ke bagian MS Central Office Servernya yang pertama. Oke, ini kita lihat skemanya. Di skemanya kita menggunakan kabel cross ya. Kita menggunakan kabel cross. Oke, ini backbone. Lalu di bagian servernya kita menggunakan kabel koaksial. Kita sambungkan terlebih dahulu semua. Oke, jika sudah kita di bagian Central Office Server ini kita setting terlebih dahulu. Kita config, beri config, lalu di bagian provider kita ganti, misalkan, oke, kita ganti uh, Indosat ya, Indosat 1, Indosat
Indosat satu. Lalu di bagian backbone kita coba cek cek IP-nya, kita di HCP apakah akan oke, sudah ya. Secara di HCP tampil mungkin. Lalu di bagian servisnya kita masukkan di NS server ya, 8.8.8. Nah, nanti IP yang akan tampil di bagian di usernya nanti, uh, ini ya, ini adalah IP dari gateway-nya nanti di bagian untuk di usernya. Nah, nanti untuk IP-nya, range-nya IP yang akan tampil nanti antara 100 sampai 145 nanti di bagian IP di usernya. Oke, langsung aja kita close jika sudah. Kita setting di bagian MS di MSI Indosat 2. Oke, kita ganti provider, nama providernya Indosat, hmm, Indosat 2. Kita backbone dengan backbone, kita coba minta IP-nya secara DHCP sudah berhasil ya, 28. Oke, jika sudah kita masuk di service, kita masukkan. Oke, save ya. Oke, tadi belum saya save. Kita save. Oke, sudah, kita jika sudah kita setting di bagian cell tower-nya. Di bagian cell tower-nya ini untuk config-nya di bagian interface, di settingnya yaitu kita providernya kita ganti namanya, tower satu, tower satu. Oke, kelas setiap towernya kita konfigurasi itu aja, providernya kita ganti tower 2, tadi tower 3, tower 3 kelas kita setting di bagian tower 4, sama kita ganti providernya tower 4. Di bagian tower 2 kita setting juga. Oke, tower 2. Lalu jika semua sudah close, kita close. Kenapa jadi tidak terhubung ya di bagian usernya, di bagian smartphone-nya tidak terhubung. Oke, jika sudah kita setting di bagian smartphone ADI. Untuk di ADI ini kita coba konfigurasi untuk IP-nya. Oke, kita ganti provider name-nya, kita ikuti seperti apa yang kita terhubungkan karena setiap usernya terhubung di setiap solid cell towernya ya, karena ada 4 cell tower dan ada 4 user juga. Kita samakan providernya, provider name-nya di setiap towernya. Ini terhubung ke tower satu, kita coba samakan tower satu. Oke, oke, jika sudah kita coba cek IP-nya. Oke, sudah berhasil ya, 172.16.1.101 karena lebih antara 100 sampai 146 tadi ya range-nya. Jadi kita ini yang pertama kita tampil 101. Oke, jika sudah kita close. Kita setting di bagian PC Fadli. Nah, untuk di PC Fadli ini karena PC-nya masih menggunakan LAN ya, portnya LAN, jadi kita ganti portnya. Oke, sorry, kita hidupkan. Jika sudah, kita masuk ke bagian uh, config. Kita ganti provider name-nya seperti cell tower tidak tadi. Tower tidak kita samakan. Oke, jika sudah kita masuk periksa, kita lihat cek IP-nya. Sudah, sudah di HTTP 102.172.16.1.102. Sudah terhubung, kita close. Kita setting di bagian smartphone ID. Oke, di bagian smartphone ID ini kita sama, kita ganti provider name-nya tower tower 4. Oke, jika sudah kita cek IP-nya apakah sudah uh, sampai saja HTTP. Oke, sudah. Lalu kita close. Lalu di bagian smartphone ID
Oke, kita ganti. Sama isinya. Oke, kita lihat apakah sudah secara DHCP ya, sudah secara full DHCP. Oke, jika eh, sudah terhubung semua, coba kita akan melakukan pengetesan. Yang gitu kita akan melakukan yang pertama kita ping server ya. Kita coba cek apakah sudah terhubung semua karena untuk terhubung tadi sudah di HCP ya, untuk IP-nya tadi sudah secara di HCP konfigurasi untuk semua settingannya. Lalu kita coba kita uh, ping setiap servernya apakah berhasil. Kita komen from, kita ping web servernya ya, ping apa titik 11. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Coba kita ping semuanya. Oke, sudah terhubung ya. Lalu coba kita di bagian dulu. Kita ping juga. Ping mail servernya. Oke, sudah berhasil. Kita coba ping ke DHCP-nya. Ini kita cek apakah settingan yang kita lakukan sudah berhasil, konfigurasi ini sudah berhasil atau tidak. Oke, kita coba cek. Oke, sudah berhasil ya. Berhasil. Lalu coba kita ping di bagian smartphone dan PC-nya. Yang pertama kita coba cek di bagian tadi. Kita cek. Oke, kita ping web server ya. Oke, coba kita ping. Oke, berhasil. Kita coba ping di bagian PC-nya. Ping web servernya. Kita ulangi sekali lagi. Ping DHCP. Oke, juga berhasil. Oke, coba kita ping di edit. Ini kita menggunakan yang uh, MSC Indosat yang dua. Coba kita ping. Oke, untuk ini berhasil. Coba kita sekali lagi. Oke, pingnya sudah berhasil semua. Lalu di bagian budi coba kita ping, kita tes. Sudah berhasil. Coba kita ping sekali lagi. Tes kembali. Oke, berhasil. Oke, untuk eh, seluruh konfigurasi sudah berhasil dan diuji ternyata tidak ada kesalahan atau tidak terjadi kegagalan, semua berhasil terhubung secara di HCP server ya. Jadi kita untuk di HCP server di bagian seperti tadi di bagian backbone, oh sorry di bagian downstreamnya, uh, jadi di HCP semua. Oke, karena petunjuk dari soalnya yang pertama tadi kita sudah em, yang pertama itu kita daftarkan akun email untuk setiap usernya menggunakan domain itera.ac.id. Lalu kita sudah daftarkan. Lalu yang kedua kita melakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Minimal user melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda. Oke, kita sudah mendaftarkan domainnya. Lalu kita akan mencoba komunikasi lewat email dari masing-masing usernya.
Kita yang pertama kita konfigurasi mailnya dulu. Sebagai desktop, kita konfigurasi emailnya. Oke, ini nama usernya. Yang pertama Caca. Lalu untuk email addressnya Caca at sorry, Caca at itera.ac.id. Untuk mail servernya yaitu 8.8.11. Kita masukkan mail servernya ya ini 8.8.8.11 sama. Dan untuk username-nya yaitu Caca. Passwordnya tadi sama semua 12345 ya. Kita coba save. Ya sudah. Kita lakukan semua uh, usernya dari Doni, Adi, Fadli, Edi, dan Didi. Oke, coba kita lakukan semua konfigurasi emailnya. Lakukan sama seperti tadi. Kita setting terlebih dulu semua, terlebih dahulu semua. Yang Edi, sudah juga 45. Fadli, servernya 8.8.8.11. Fadli, selesai. Kita konfigurasi email servernya di bagian admin. Adi, atau kita dari 45. Kita set. Oke, semua user sudah kita setting di bagian mail, konfigurasi mailnya. Uh, Oke, jika sudah coba kita uh, tes Caca berkomunikasi dengan Doni dan Adi. Kita coba tes. Oke, kita skip layar dulu agar lebih memudahkan kita untuk melakukan komunikasi. Oke, Caca. Oke, coba kita email Doni. Kita email Doni at sorry, Doni at tidak ada satu lagi. Kita subjeknya hello. Kita langsung hai. Apa kabar? Oke, coba kita kirim. Oke, berhasil terkirim secara sukses. Kita coba dicek. Kita uh, receive. Oke, sudah terkirim diterima oleh Doni. Coba kita balas. Ya, baik saja. Oke, kita coba terima. Berhasil juga. Caca dan Doni sudah berhasil komunikasi, melakukan komunikasi lewat email. Terus kita coba Adi, karena minimal user berkomunikasi, setiap usernya minimal berkomunikasi dengan dua user. Oke, dari dulu. Oke, coba kita
Kirim tadi, kirim tadi. Kita apa kabar? Coba, berhasil ya. Apa kabar? Coba kita ceritain. Ya, coba kita kirim. Oke, berhasil. Jadi Caca dan Adi dan Dodi tadi sudah berhasil berkomunikasi. Oke, baik, kita coba Doni. Coba kita Doni dengan Fadli. Jadi kita komunikasikan dengan Fadli. Jadi kita email Fadli, Fadli, Dora, kita ada pergi. Halo, apa kabar? Kita coba email apa kabar? Coba kita cek, kita terima. Oke, apa kabar? Dibalas oleh Fadli. Baik-baik saja. Dan coba kita terima. Diterima oleh baik instalasi. Oke, Doni dan Fadli sudah berkomunikasi secara baik ya. Lalu Doni coba berkomunikasi dengan Budi. Oke, tadi Doni dan Budi. Jadi coba terima. Oke, sorry tadi terjadi kendala sinyal. Coba kita setting kembali. Oke, tadi Budi dan Fadli sudah berhasil untuk komunikasi ya. Lalu coba kita ke Budi. Ya, apa kabar? Diterima oleh Budi. Dikirim ulang, Budi ke Budi. Ya, kirim. Lalu diterima oleh Doni. Berhasil. Jadi dua user ini sudah berhasil berkomunikasi ya. Lalu untuk Budi, kita coba komunikasikan dengan dua user yang berbeda. Oke, kita coba komunikasikan dengan Edi. Oke, untuk Adi, coba kita email Edi. Halo, ini ya, coba kita. Oke, ya, halo, ya, coba kita. Kita balas, coba kita. Oke, berhasil ya. Oke, jadi Adi sudah berhasil berkomunikasi dengan Adi lewat email. Coba Adi komunikasi dengan Fadli. Oke, Adi, coba kirim ke Fadli. Oke, hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Yes, di rumah. Ya, hai, apa kabar? Oke, coba kita baik-baik saja. Kita balas. Coba kita kirim. Kita cek. Diterima. Terkirim ya. Oke, oke. Jadi untuk semua user sudah berkomunikasi dengan user yang lainnya, gitu ya. Jadi kita sudah berhasil untuk konfigurasi di HCP ya. Jadi untuk kuis saya sudah mengerjakan dan sudah saya lakukan untuk tugasnya tadi. Yang pertama itu kita buat email domain emailnya dan kita juga komunikasi dengan untuk bisa-bisanya. Baik, mungkin cukup itu saja
uh, saya untuk membuat video yang sudah saya lakukan. Hanya itu saja yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.